semuanya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar semuanya hari ini? Yesus luar biasa, Bunda Maria cinta saya. Bunda Maria cinta saya dan cinta kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Minggu Advent yang keempat dengan tema Yesus Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan kakak dan menyelamatkan adik-adik dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, adik-adik yang terkasih, gak terasa ya, kita sudah masuk di Minggu Advent yang keempat. Sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Adik-adik yang terkasih, biar lebih semangat lagi untuk mengikuti sekolah minggu online ini, mari kita adik-adik ikuti tepuk sekami ya. Bisa nggak? Pasti bisa. Ayo kita sama-sama tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita ambil sikap doa dulu. Sikap berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua doaku. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Allah kami, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama ini. Bantulah kami agar dapat semakin mengenal Yesus dan memahami kehendak-Mu. Ajarilah kami juga menjadi anak-anak yang baik, yang patuh kepada kedua orang tua, dan senantiasa menyerahkan diri hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati seluruh perjalanan kehidupan kami, terlebih persiapkanlah hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita pada minggu hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau,
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan kakak. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ya sabda Tuhan pada Minggu Advent yang keempat ini, yaitu dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Tentang apa? Iya, tentang Allah yang mengutus malaikat Gabriel untuk memberitahu Maria tentang kelahiran Yesus. Adik-adik, salah satu masa yang paling mengembirakan dalam kehidupan suami istri adalah menantikan lahirnya seorang bayi. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk bayi ini. Yang tidak kalah penting adalah mencari nama untuknya. Sebuah nama harus dipilih dengan penuh perhitungan, karena nama itu akan dipergunakan sepanjang hidup anak itu. Ketika sepasang suami istri memilih nama untuk bayinya, mereka kadang pergi ke toko buku, kadang pergi ke perpustakaan, atau bisa juga mencari di Google. Di sana ada nama-nama dan artinya. Juga bisa dari ensiklopedia Orang Kudus. Di sini banyak nama-nama Orang Kudus. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita menjumpai teman-teman yang namanya bagus-bagus. Pasti ada artinya. Nah, contohnya adalah ini. Yang pertama, nama Yohanes, yang berarti Allah memberi. Kemudian Maria, atau seperti Bunda Maria ya, yang artinya yang sempurna. Kemudian Alex atau Alexis, yang artinya penolong. Kemudian juga ada Mikael atau Michelle, yang artinya seseorang yang seperti Tuhan. Lalu berikutnya, contohnya Elisabet, yang artinya janji Allah. Ada juga Daniel atau Daniel, yang artinya Allah adalah hakimku. Dan yang terakhir, nama yang sering kita dengar, yaitu bisa bacakan, Yesus, yang artinya Allah menyelamatkan. Adik-adik, ketika Maria dan Yusuf mengetahui bahwa mereka akan mempunyai seorang bayi, mereka tidak pergi ke toko buku, tidak mencari nama bagi bayi mereka. Mereka tidak memilih nama untuk bayinya, tetapi Allah telah memilihkan nama untuk mereka. Allah mengirimkan malaikat untuk memberitahu Maria tentang nama bayi itu. Malaikat itu berkata kepada Maria, ya, malaikat itu berkata kepada Maria, engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Arti nama Yesus adalah Allah menyelamatkan. Dan Bunda Maria dengan segenap hati, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, menerima apa yang dikabarkan oleh
malaikat Gabriel kepadanya. Adik-adik, apakah penting bahwa bayi itu dinamai Yesus? Iya, sangat penting karena Injil mengatakan bahwa tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita umat manusia selain nama Yesus. Jadi mari kita sekarang harus makin cinta Tuhan Yesus yang sudah rela menyelamatkan kita umat manusia. Oke, itu renungan kita hari ini adik-adik yang terkasih tentang Maria yang menerima kabar sukacita. Dan tugasnya adik-adik adalah mencari nama-nama dan artinya. Nama kakak boleh, adik atau orang tua, atau teman boleh ya. Lalu apakah artinya? Supaya adik-adik juga mengetahuinya. Dan selamat mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik semua dan di tengah-tengah keluarga. Demikian renungan kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pada minggu ini Bunda akan membacakan ayat emas kita. Ayat emas kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat yang ke-31. Injil Lukas bab 1 ayatnya yang ke-31 yang berbunyi, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Baik adik-adik, demikian ya ayat emas kita pada minggu hari ini. Sampai jumpa. Halo adik-adik yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam aktivitas. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik membuat hiasan Natal atau gantungan untuk pohon Natal. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Yang perlu dipersiapkan adalah kertas gambar atau boleh juga sampul buku yang sudah tidak dipakai. Kemudian spidol besar atau spidol hitam kecil boleh, pulpen, lem, spidol untuk mewarnai atau pensil warna atau krayon, kemudian gunting, tali atau pita, kemudian hiasan-hiasan kecil, atau adik-adik juga boleh menggambar saja, boleh. Kemudian setelah itu silahkan menggambar bentuk kaos kaki ya, seperti ini. Kalau sudah digambar ya seperti ini, kita gunting ya. Setelah digambar dengan spidol besar bentuk kaos kakinya, kita gunting. Guntingnya yang rapi adik-adik ya. Dua-duanya digunting. Jadi adik-adik masing-masing membuat 2 kaos kaki. Dikasih warna yang berbeda biar berwarna-warni. Dan pilih warna yang cerah-cerah karena kita akan merayakan Natal. Ya. Ini ya, sudah berbentuk kaos kaki, kemudian kita warnai. Kakak ambil warna biru dan merah. Nanti merah untuk di sini.
sini kasih warna merah. Kalau sudah, kita tulis Merry Christmas di sini ya. Merry Christmas. Kalau sudah, kita lubangi pakai jangka atau ini tang. Yang ini kakak lubangin 4 aja, bagian atas ya. 1, 2, kemudian sebelahnya 3, 4 ya. Kalau sudah, nanti kita pasang ini dari sini ya adik-adik ya, karena nanti kita akan ikat di belakangnya. Lalu ikat. Dan masukkan di sini. Iya. Kemudian kita tempel dengan lem. Hiasan-hiasannya ya, boleh bikin sendiri. Atau mau digambar saja juga boleh. Jadi nggak perlu pakai lem. Iya, sudah jadi adik-adik gantungannya. Ya, ada 2 ya. Ini yang satu dilubangi banyak ini ya, keliling. Yang satu hanya di atas saja. Bisa ya mencobanya ya, supaya lebih cantik lagi pohon Natalnya, hasil karya adik-adik semuanya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.
Halo saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Di tahun yang penuh hikmat ini, Komisi Kateketikus Penagung Jakarta menyajikan bahan-bahan seputar katekismus, ajaran Gereja Katolik. Harapannya supaya umat Katolikus Penagung Jakarta dapat menggali inspirasi darinya dan memperoleh kebijaksanaan. Salam katekese, Tuhan memberkati. Kisah kelahiran Yesus. Kisah kelahiran Yesus Kristus tercatat di dalam Injil sinoptik, yaitu Matius dan Lukas. Kedua Injil melukiskan Yesus dilahirkan oleh perawan Maria di Bethlehem di tanah Yudea. Meskipun kisahnya sama, namun masing-masing Injil memandang kejadian tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Injil Matius mencatat silsilah dan kelahiran Yesus dari seorang perawan, dan kemudian kisah beralih pada kedatangan orang-orang Majus dari timur untuk melihat bayi Yesus yang baru dilahirkan. Orang-orang bijak tersebut mula-mula tiba di Yerusalem dan melapor kepada Herodes Agung Raja Yudea dan bertanya tentang tempat seorang bayi, calon raja yang baru dilahirkan. Selanjutnya, bintang memandu mereka sampai ke Bethlehem di Yudea. Bertemu dengan Maria, Yusuf, dan bayi mereka. Para Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus. Ketika bermalam, di waktu tidur, orang-orang Majus itu mendapatkan mimpi yang memperingatkan bahwa Raja Herodes merencanakan pembunuhan terhadap anak tersebut. Karena itu mereka memutuskan untuk kembali melalui jalan lain tanpa memberitahu Herodes. Sedangkan menurut Injil Lukas, kisah kelahiran Yesus Sang Juru Selamat diceritakan secara paling lengkap. Dimulai dari Maria diberitahu malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung bukan dari hubungan suami istri, tetapi dari Roh Kudus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Don't be afraid. You have found favor with God. Behold, you are to conceive in your womb and bear a son. You will call him Jesus. How can this be? I have no husband. The Holy Spirit will descend on you. The power of the Most High will overshadow you, and the child to be born will be called Holy. The Lord God will give him the throne of David. He will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Behold the handmaiden of the Lord. Let it be done according to thy word. Setelah itu, Maria dan Yusuf suaminya meninggalkan rumah mereka di Nazaret dan berjalan ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan diri dalam sensus yang diperintahkan oleh Agustus, Kaisar Romawi pada saat itu. Karena mereka tidak mendapat tempat untuk menginap di kota itu, bayi Yesus lahir di kandang ternak dan dibaringkan di sebuah palungan. Kelahiran Kristus di Bethlehem Efrata di Yudea, kampung halaman Raja Daud, nenek moyang Yusuf, memenuhi nubuat Nabi Mika. Kelahiran Sang Juru Selamat ini dikatakan pula dalam Sahadat para Rasul, yaitu yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Tentu yang dimaksud adalah bahwa anak yang dikandung oleh Maria bukanlah anak manusia biasa, melainkan anak Allah.
Maria telah menjadi pelayan Allah dengan membuka hati, jiwa, dan raganya terhadap sabda Allah. Dengan demikian, ia memberikan kehidupan kepada dunia. Karena rahmat, ia menjadi bunda Allah. Yesus lahir untuk mendamaikan kita manusia berdosa dengan Allah, untuk mengenal cinta Allah yang tak terbatas, untuk menjadi teladan kesucian kita, dan agar kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam sejarah, perayaan kelahiran Yesus atau Natal yang dalam bahasa Portugis berarti kelahiran, baru dimulai pada abad kedua di Alexandria, Mesir. Perayaan Natal pada tanggal 25 Desember dimulai pada tahun 221 oleh Sextus Julius Africanus dan baru diterima secara luas pada abad kelima. Dan dewasa ini, umumnya perayaan Natal pada tanggal 25 Desember diterima ke dalam perayaan gereja dari tradisi perayaan Dewa Matahari Solar Invicti atau Surya yang tak terkalahkan, dengan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Surya Agung, sesuai dengan teks Alkitab. Setiap tahun kita merayakan pesta Natal. Kita juga sering mendengar tentang arti Natal. Maka sudah selayaknya kita kembali berefleksi. Apakah peristiwa agung kelahiran Tuhan Yesus mempunyai makna mendalam dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan Yesus sudah diberi tempat di ruang hati kita yang baru? Apakah Tuhan Yesus diizinkan meraja di dalam hidup kita? Ya, seperti para Majus, mari kita sambut kelahiran Yesus di hati kita masing-masing dan mempersilahkan Sang Raja memerintah di dalam kehidupan kita. Selamat Natal. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah katekese singkat pada kesempatan kali ini. Semoga berguna untuk pendalaman iman dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini semakin menguatkan kita juga adik-adik untuk semakin mencintai Yesus sebagai juru selamat kita yang sebentar lagi kita akan merayakan kelahirannya ke dunia ini. Nah, kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Sikap berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua doaku. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Tuhan dan Allah kami, terima kasih kami sampaikan kepadamu karena Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami agar kami dapat meyakininya sebagai penyelamat kami. Bapa yang Maha Baik, persiapkanlah diri kami, persiapkanlah hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Berikanlah kami rahmat kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, keceriaan, sehingga kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan-Mu ke dunia ini. Ampuni salah dan dosa kami, terimalah doa dan ucapan syukur yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih.